كتب علينا الصيام لنكونن من عباده المتقين المكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الوهاب العليم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المتعلقون بدين المتين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله، ولا تموتن إلا وأنتم داخلون على الإليين وناجون من النار المهين. فقد قال الله تعالى في الكتاب المبين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم افترض الله عليكم صيامه وسننت لهم قيامه، فمن صامها وقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Kaum muslimin, para shaimin, jamaah salat Jumat yang terhormat, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, ridhonya, serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita memasuki hari yang 9 daripada bulan Ramadan 1444 Hijriah ini dengan penuh kesehatan jasmani dan rohani, terbukti dengan bisanya kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat yang kedua dari bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Maka rasa syukur ini kita tidak cukup hanya dengan membuktikannya dengan kehadiran kita di masjid ini saja, tetapi kita ingin juga membuktikan bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan ini adalah saat-saat kita mujahadah, saat-saat kita bertarung, saat-saat kita sedang melaksanakan turnamen besar-besaran bersama diri kita sendiri. Kita mungkin tidak pernah bermaksud untuk mengalahkan orang lain dalam berbagai macam turnamen, dalam berbagai macam pertarungan, tetapi kita berniat dengan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri. Salah satu upaya kita adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan, karena memang itulah salah satu daripada tujuan diwajibkannya kita berpuasa di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghitab kita dengan wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, kewajiban puasa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata kutiba. Yang ketiga, Allah memastikan kita dengan melaksanakan ibadah puasa ini kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Memang para ulama tafsir dalam mengartikan iman hanya mukmin kaum amalu yang dipanggil, tapi sesungguhnya dalam kata-kata iman itu termasuk adalah orang-orang yang aslam
karena ini termasuk bagian daripada bab ittifaq. Walaupun para ulama kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri membedakan antara iman dan Islam. Namun Islam berarti kepasrahan secara total. Kepasrahan secara total ini dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan rukun-rukun Islam yang 5 sesuai dengan kemampuan daripada kaum muslimin sendiri. Iman yang dirumuskan oleh para ahli tauhid dengan iqrar bil lisan wa tasdiq bil jinan wa izhar bil arkan, yaitu mengucapkan dengan lidah, mentasdiq, meyakinkan, meyakini dengan hati, dan lalu diaplikasikan dengan semua anggota tubuh kita. Sedangkan takwa adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Maka dengan barometer menjunjung tinggi dan menjauhi larangan ini dapat kita mengetahui bahwa puasa yang kita lakukan setiap tahun 30 hari atau 29 hari dalam bulan Ramadan diterima atau tidaknya dari segi apakah selama kita puasa atau di malam-malam hari bulan puasa kita sudah dapat menjunjung tinggi perintah Allah atau belum. Kalau memang kita sudah dapat menjunjung tinggi perintah Allah, maka berarti 50% kita sudah menjadi orang yang betul-betul beriman dan kita yakin puasa kita diterima 50% oleh Allah. Kemudian dengan menjauhkan diri daripada semua yang dilarang, maka lengkaplah bukti daripada keimanan kita, bukti daripada puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah kita harus muraqabah, kita harus mengintai, kita harus mengawasi diri sendiri pada saat kita melakukan ibadah puasa dari pagi sampai sore, dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, atau dari subuh sampai maghrib. Kita harus muhasabah. Apakah kita sudah dapat melaksanakan perintah Allah dari subuh sampai maghrib itu, selain daripada menahan diri daripada musdalafah? Kemudian kalau memang iya, maka kita perlu juga muhasabah. Apakah kita sudah mampu untuk menjauhkan diri daripada semua larangan Allah, baik yang sifatnya haram ataupun yang makruh? Kalau memang kita sudah dapat menghindarkan semua larangan-larangan tersebut, yakinlah seyakin-yakinnya puasa kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keesokan hari sampai 30 hari kita muhasabah. Kita coba memeriksa diri kita, kita coba kita awasi diri kita sendiri. Karena kita tidak ingin puasa kita ini monoton adanya dari tahun ke tahun, dari puasa yang hanya sekedar menahan diri daripada segala yang membatalkan secara syar'i, namun kita tidak bisa menghindarkan diri daripada yang membatalkan puasa secara hakiki. Maka oleh sebab itulah ketika kita muraqabah, muhasabah dalam melaksanakan ibadah puasa ini, maka apapun aktivitas duniawi yang kita lakukan untuk mendapatkan hajat hidup kita, mencari rezeki dengan profesi apapun, apakah kita menjadi tukang yang kerja berat, apakah kita menjadi tukang ojek online, tukang ojek organik, apakah kita menjadi petani, apakah kita menjadi pejabat, apakah kita menjadi guru, apakah kita menjadi pedagang, apakah kita menjadi pekerja-pekerja yang sifatnya jasa atau profesi.
Itu yang akan menjadi ukuran adalah yang dua ini, yaitu takwa. Maka iman, baik yang disebutkan dalam panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu ataupun yang dikatakan oleh Rasulullah imanan wa ihsaban, adalah menjadi dasar kita sebagai landasan kuat, fondasi yang teguh, fondasi yang tangguh untuk membangun ibadah yang namanya puasa ini. Kemudian setelah kita melakukan dia 12 jam atau 13 jam, maka kalau memang kita sudah yakin tak ada perbuatan wajib yang kita tinggalkan, tak ada perbuatan terlarang yang kita lakukan, maka berarti predikat takwa kita sudah dapatkan. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran? Apa ganjaran itu? Ikram, pemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Pemuliaan ini apakah kita dapatkan setiap hari? Ataukah sebulan? Artinya setelah kita menyelesaikan puasa sebulan, Allah justru akan memberikan kita setiap detik. Karena sesungguhnya keimanan itu tidak merupakan ikram dari Allah. Kemampuan kita berpuasa juga bukan ikram daripada Allah. Predikat takwa juga ikram daripada Allah. Maka ikram dalam arti lain yaitu masdarnya karam, atau masdar daripada kalimah yang karamatan karamah. Kalau akramah yang berikut ikraman, masing-masing jadi masdar. Tapi masdar daripada ikraman ini adalah dalam bentuk dalam bentuk aktif, yaitu Allah memuliakan kita. Dengan karamah adalah berbentuk pasif, adalah sudah kita miliki. Lakan karamah Bani Adam. Sesungguhnya Allah telah memuliakan Bani Adam. Maka jauh sebelum kita mulai beriman, belum mukallaf sudah diikram oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mampukah kita mempertahankan ikram sebagai Bani Adam ini? Ataukah justru predikat itu akan melayang ke sana kemari, tidak akan hinggap pada diri kita? Kalau kita biarkan tidak ada mujahadah dari kita untuk menggapainya, maka dia akan terbang melayang bagaikan layang-layang yang tak menentu. Dia tempat mana dia akan jatuh? Apakah dia akan jatuh di lautan yang bergelombang pasang? Apakah dia akan jatuh di tengah hutan belantara yang tak pernah dijamah oleh manusia? Apakah dia akan jatuh di tengah padang pasir? Kita tidak bisa untuk menentukannya. Namun untuk bisa menentukan hal itu supaya dia jatuh pada diri kita adalah bintibalil awamiri wa ijtinabun nawahi. Ketika kita sudah dapatkan baik detikan, menitan, zaman, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan, bahkan sampai seusia kita, jangan pernah ikram ini lepas dari diri kita. Bagaimana caranya? Musa pertama muhasabah, awasi diri sendiri. Kemudian muhasabah, periksa diri sendiri. Kemudian setelah itu kita musyahadah, kita saksikan diri kita telah mendapatkan dia itu adalah yang kita peroleh karamah. Kemudian bagaimana mempertahankannya? Mujahadah, kita berjuang mati-matian, jangan sampai lepas dari diri kita. Kalau diterbangkan ke tempat lain, karena kalau kita tidak mujahadah, bisa saja nanti Allah akan mengalihkannya kepada orang-orang yang menjadi pendatang baru. Betapa banyak umat Islam yang secara besar-besaran keluar dari Islam. Namun mereka juga digantikan satu yang keluar, maka faisal fayuqillahu qaumin yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa la yadumuna lawmata lahim wa la yakhafuna lawmata lahim. Satu yang murtad maka akan digantikan dengan kaum yang namanya kaum itu lebih daripada itu. Mereka itu sangat mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, dan mereka tidak pernah takut
caci maki orang-orang yang mati dia lantaran masuk Islam. Namun kita juga sangat-sangat sedih dan kasihan kepada saudara-saudara kita yang keluar dari Islam ini karena dia terusir sebagai penghuni dari rumah besar ini yang akan tidak loyal dalam Islam. Apalagi kalau akan meninggal dunia dalam Islam. Wala taqutu illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalau dalam Islam. Kenapa mereka itu tidak merasa sedikit pun ada berat dalam hatinya meninggalkan Islam? Karena pasti pertama menganggap Islam itu lebih jelek daripada agama mereka yang baru. Apapun anugerah mereka, pasti mereka menganggap bahwa anugerah barunya itu lebih baik daripada Islam. Sehingga sekarang ini banyak orang-orang yang di Islam, orang-orang yang takut terhadap Islam. Memang agama di dunia ini Islamlah yang paling rumit, paling aktif melaksanakan ritual ibadat-ibadatnya. Sementara yang lain mereka saja-saja saja. Mereka saja-saja saja. Tetapi mujahadah dalam Islam ini membuat kita menjadi cinta kepada Islam. Sehingga kefanatikan dan ketasuban terhadap Islam itulah fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fanatik terhadap Islam adalah merupakan suatu hal yang fardu ain. Yang tidak boleh adalah fanatik terhadap suku bangsa, terhadap keturunan, terhadap komunitas, terhadap organisasi, terhadap lembaga. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Laisa minna man da'a ila asabiyatin. Tidak termasuk golongan dari orang-orang yang mengajak kepada asabiyah. Adapun asabiyah tentang Islam, pertama kali pada diri kita sendiri, agar kita mempertahankan Islam ini sampai mati. Bukan saja predikat Islam yang kita pertahankan, tapi adalah apa yang ada dalam Islam itu. Serumit apapun, seberat apapun kita lakukan. Kita walaupun disunatkan salat tahajud, salat lain, salat tasbih, salat istikharah, disunatkan termasuk sunat muakkad. Tapi karena kita cinta kepada Islam, kita lakukan itu semua. Maka kita dapat mengukur kecintaan kita kepada Islam dan kecintaan kepada diri kita. Kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah adalah bukan saja dari segi seberapa kita bisa melakukan yang fardu ain, yang fardu kifayah, tapi juga ditentukan oleh seberapa kita bisa melakukan yang sunnah-sunnah. Maka itu sebabnya Rasulullah mengatakan, Iqtara alaikum siyaman, Allah mewajibkan atas kalian puasa di hari-hari. Wasanatu lakum qiyamah, dan saya sunahkan bagi kalian adalah qiyamnya. Maka inilah puasa. Puasa dengan kutiba itu berarti perintahnya bagikan perintah tertulis. Ketika sebuah atasan memerintahkan kepada bawahannya secara dinas, maka mereka itu tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi harus dengan tulisan yang lengkap dengan mempergunakan kertas yang punya kod dari para lembaga itu, ditandatangani oleh ketua yang memerintahkan, distempel dan stempel lembaga. Itu adalah kutiba. Berbeda dengan perintah langsung. Aqimis sholata wa atuz zakata, yuqimuna sholata wa yuqimuna zakata wa yu'tuna zakat. Itu perintah langsung. Haji begitu juga. Puasa ini sampai pada kutiba, sama dengan kutiba lain. Kutiba alaikum qisas, kutiba alaikum idza hadara alaikum maut in tarak khairan al-wasiyah. Kutiba itu artinya perintah dinas yang menunjukkan bahwa itu bagikan semua MOU antara yang mewajibkan dan yang diwajibkan. Kita dalam puasa ini adalah bagikan kita sudah berjanji dengan Allah. Kita sudah berbaikat dengan Allah. Supaya apa? Supaya jangan ada di antara umat Islam yang sudah dipilih dan umat Muhammad ini para yang abaikan MOU tersebut secara sepihak, kecuali kalau memang diusir oleh Allah dari Islam yang merupakan besar ini.
maka mau tidak mau terusirlah mereka. Bahkan bukan saja mereka diikuti oleh Nabi mereka juga benci kepada Islam. Nauzubillah min dzalik. Jamaah kaum muslimin, para sholihin, salat Jumat yang berbahagia. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, di saat kita akan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ya Allah, ya